kasih Tuhan, jumpa kembali dengan Losa Daniel, Losa bersyukur. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk setiap pertolongan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Tuhan menolong memberkati kami, dan biarlah segala yang kami lakukan menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Juga Tuhan yang memberkati orang tua kami, dan kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati juga menggunakan mata adik-adik. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati juga menggunakan mulut kita. Mulut kita digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dan berhati-hatilah di dalam menggunakan kaki adik-adik. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah setiap anak-anak memiliki telinga yang untuk mendengar. Mereka boleh duduk diam, memperhatikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dapat menjadikan setiap anak sekolah minggu untuk boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah Tuhan mencari. Nah, diambilkan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai 21. Adik-adik, silakan menyaksikan video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya
dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Bagaimana adik-adik? Semua sudah melihat video yang telah Lause berikan. Nah, di dalam cerita video tadi dikisahkan bahwa ada dua orang manusia yang jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, seringkali di dalam kehidupan Lause dan juga adik-adik melakukan kesalahan. Nah, ketika melakukan kesalahan, biasanya orang itu ada yang gemetar kakinya, kemudian ada yang dia pura-pura tidak tahu, kemudian ada juga orang yang ketika berbuat dosa dia bersembunyi, seperti Adam dan Hawa di dalam video tadi. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mencari mereka. Ketika itu Tuhan datang ke Taman Firdaus. Adam, di manakah engkau? Jadi Tuhan mencari manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Lause dan juga adik-adik, untuk setiap kita, jika kita melakukan kesalahan, kita tidak takut, kita tidak sembunyi, tapi Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, serta kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, baik kepada orang tua, kepada teman di rumah, kepada teman di sekolah, dan juga kepada koko atau cece atau dede,
kita harus minta maaf. Kita datang kepada mereka, kita minta maaf. Tuhan mencari kita. Tuhan mau kita datang kepadanya untuk meminta maaf ketika kita berdosa, ketika kita berbuat salah, bukannya malah sembunyi. Jadi ingat ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau kita berbuat dosa, kita tidak boleh lari, kita tidak boleh takut, tapi kita mau datang kepada Tuhan minta maaf. Kita mau datang kepada teman atau orang-orang di sekeliling kita yang kita telah berbuat salah. Kita mau datang untuk meminta maaf. Nah, sebelum Lose mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita mau ayat hafalan. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah mengajar kami bahwa Engkau adalah Allah yang mencari kami ketika kami berbuat dosa, dan Tuhan mau ketika kami berbuat dosa, ketika kami melakukan kesalahan, kami datang kepada Tuhan untuk meminta maaf. Dan juga kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan ajar kepada kami untuk kami juga boleh meminta maaf ketika kami berbuat kesalahan. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bye-bye, selamat hari Minggu.